Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kakak akan melanjutkan pembahasan terkait persiapan KSM Fisika untuk Madrasah Aliyah. Kita sudah sampai soal nomor 7. Sebelum kakak bahas soalnya, untuk adik-adik atau teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe terlebih dahulu agar kakak tambah semangat dalam membuat video atau konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Ya, untuk soalnya adalah sebuah papan bermassa M ditarik oleh gaya F sejajar bidang, jadi gaya F sejajar bidang miring. Ini bisa kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Untuk penjelasannya, jadi F itu adalah gaya tarik atau gaya dorong yang diberikan seperti pada gambar ada di sumbu Y. Ini adalah gaya tarik atau gaya dorong F. Yang selanjutnya ada gaya normal karena benda bersentuhan pada bidang. Yang selanjutnya ada gaya berat, ya setiap benda bermassa otomatis akan mengalami gaya berat, di mana gaya berat rumusnya massa dikali gravitasi. Untuk gaya berat arahnya ke bawah, kita aproksimasi karena membentuk sudut theta, jadi yang sejajar bidang miring itu dikali sin, yang tegak lurus bidang miring dikali cos. Ini sesuai dengan aturan vektor. Yang berikutnya ada gaya gesekan F, friction force. Kenapa? Karena di soal ada koefisien gesekan yang simbolnya adalah mu. Artinya apa? Artinya permukaan bidang kasar. Jadi yang pertama itu adalah benda atau papan tersebut itu bisa kita anggap diam, tidak bergerak. Kenapa? Karena di soal tidak dijelaskan bahwa benda tersebut bergerak. Yang kedua, di soal diketahui ada koefisien gesek statik. Biasanya koefisien gesek statik itu kita gunakan ketika benda tersebut diam atau tidak bergerak. Ketika benda diam atau setimbang, maka resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ini baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Resultan gaya sama dengan 0. Oke, kita tinjau arah sumbu X untuk resultan gayanya yang searah dengan gerak benda, atau arah kanan positif, arah ke kiri negatif. Jadi F dikurang gaya berat sin theta dikurang gaya gesekan F sama dengan 0. F positif arah ke kanan, gaya berat dan gaya gesekan negatif karena arahnya ke kiri. Lalu kita buat bentuk persamaannya seperti ini. F sama dengan, kita pindah ruas ya, jadi gaya berat dikali sin theta ditambah dengan gaya gesekan F. Nah, untuk gaya gesekan itu dia memiliki rumus koefisien gesekan dikali dengan besar gaya normal N. Nah, di mana gaya normal memiliki rumus lagi, yaitu untuk bidang miring pada sumbu Y dia tidak bergerak, otomatis besar gaya normal sama besar dengan gaya beratnya ya. Gaya normal sama dengan W cos theta. Jadi mu dikali gaya normalnya gaya berat dikali cosinus theta. Oke, sekarang kita gunakan persamaan ini. Lalu kita substitusi besaran yang kita dapatkan dari grafik tersebut. Yang pertama, kita tinjau posisi awal. Yang pertama, itu saat koefisien gesekan statiknya nilai 0, maka nilai gaya tarik atau gaya dorongnya adalah 2 Newton. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. Maka ya kita masukkan nilai F nya 2 sama dengan gaya beratnya tidak diketahui di soal, jadi kita biarkan, ditambah koefisien gesekannya 0. Ya, di sini koefisien gesek statik kakak simbolkan dengan mu ya, jadi S nya nggak ditulis. Jadi 2 sama dengan gaya berat sinus theta. Berarti yang bisa kita dapatkan apa di sini, yaitu gaya berat. Jadi gaya berat
2 dibagi dengan sin theta. Oke, sekarang kita udah dapat persamaan ini. Kita substitusi lagi untuk besaran yang kita dapatkan pada grafik ya, untuk kondisi akhir ketika nilai koefisien gesekan statiknya 0,5, maka nilai gaya dorongnya adalah 5 Newton. Jadi di sini nilai koefisien gesek statiknya berubah-ubah ya, sebanding dengan besar gaya tarik atau gaya dorongnya. Tuh, oke. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, ketika nilai koefisien gesekannya berapa tadi? 0,5 ya, oke. Maka besar gaya dorongnya adalah 5 Newton. Dengan cara yang sama kita substitusi. Besar gaya F 5 Newton sama dengan gaya berat, ini bisa kita substitusi dari persamaan yang sebelumnya yang kita dapatkan ya. Jadi gaya beratnya 2 per sin theta. Nah, kita kali dengan sinus theta ditambah koefisien gesekan, nanti kita bisa dapatkan koefisien gesekannya juga kita substitusi 0,5. Gaya beratnya 2 per sinus theta dikali dengan cosinus theta. Ya, jadi hasilnya adalah 5 sama dengan ini sin theta dan sin theta sama, bisa kita coret 2 ditambah 2 kali setengah 1 sin dibagi cos adalah tangen theta. Sekarang 5 dikurang 23 sama dengan 1 per tangen theta. Nah, dari sini kita untuk mencari sudut theta, itu yang ditanyakan di soal ya, yaitu sudut kemiringan bidang miring. Jadi untuk tangen theta tinggal kita kali silang 1/3. Untuk mencari sudut theta ini bisa kita gunakan kalkulator. Tangen inverse dari 1/3, maka hasilnya adalah sekitar 18,43 derajat. 18,43 derajat. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian dulu dari kakak. Jangan lupa bagi adik-adik yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dipelajari lagi. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.